jumlah para rasul itu wakilan 313. Jadi nek tiang zaman riyen niku nek dados kiai, dados ustaz, niku pangkatipun langsung nabi. Tapi setelah diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sudah sempurna, niki paling mentok nggih dados aulia, dados kekasihipun Gusti Allah. Tapi boten bakal saged dadi nabi. Nek riyen niku setiap tiang alim, tiang memiliki pengetahuan agama, ini rata-rata para nabi. Jadi jumlahnya begitu banyak. Nah, Mekah ini di samping memiliki kemuliaan meskipun hanya ada 3 nabi di situ. Sedangkan di Palestina itu ada banyak, bahkan ribuan para nabi diutus di situ. Nah, Mekah niku termasuk tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditaklukkan oleh pasukan manapun. Dalam sejarah belum ada yang pernah bisa masuk atau menyerang Makkah Mukarramah. Makanya Mekah ini dinamakan tanah haram. Tanah haram itu maknanya bukan haram, bukan suci, disucikan di situ. Siapapun yang masuk Masjidil Haram ini dijamin keamanannya. Terus nek ten mriko niku nggih dunganipun nggih mandi sana. Setiap ibadah akan dikalikan 100.000. Nah, kalau orang melihat ibadahnya dikali 100.000, kita tidak boleh salah. Sekali maksiat dikali 100.000, itu berat. Makanya di sana itu tidak sembarang orang bisa tinggal di sana. Karena apa? Beratnya luar biasa. Nek ibadah, nek rajin ibadah, ini kok dikalikan berkali-kali. Nek maksiat ini dikalikan berkali-kali. Nah, Mekah itu belum pernah ditaklukkan oleh pasukan manapun kecuali oleh 1 orang yang Allah memberikan izin untuk menaklukkan Mekah. Sinten niku? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pernah Raja Abraham niku raja saking Yaman. Karena Raja Abraha ini membuat sebuah gereja yang sangat besar di Yaman, boten payu saat itu gereja ini. Karena orang-orang Yaman, orang-orang sekitar Mekah saat itu ini lebih senang datang ke Ka'bah daripada ke gereja. Akhirnya muncul sifat hasud daripada Abraha yang saat itu ingin menerjang Mekah, ingin menaklukkan Mekah. Datanglah dia dengan pasukan yang sangat banyak menyerbu Mekah. Baru sampai perbatasan Mekah, itu dilapori yang namanya Abdul Muthalib. Jadi sesepuh Mekah saat itu namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kakek dari Kanjeng Nabi. Abdul Muthalib bin Hashim. Abdul Muthalib saat itu menjadi pemimpin Mekah, dimintai pendapat. Ini ada pasukan dari Yaman mau nyerang. Ini sebaiknya gimana? Kita mau menghadapi apa buatan? Abdul Muthalib, sampai panjenengan pirsani piyambak niku. Pasukan itu bukan hanya pakai kuda, tapi pakai gajah. Pasukan kalau sudah pakai gajah, nek zaman riyen ini boten sembarangan. Ini ibaratnya kapal induk lah kan, bukan? Ini kalau kita menghadapi ini konyol nih, Bang. Akhirnya Abdul Muthalib menyuruh semua penduduk Mekah untuk naik ke atas gunung. Terus ayo munggah sedang munggah. Saat itu nama Abdul Muthalib piyambak ingkang ngadepi di depan Ka'bah. Karena Abdul Muthalib yakin ini namanya Baitullah. Baitullah itu tempat yang disucikan oleh Allah. Kalau ada yang mau merusak, pasti yang punya Baitullah ini akan marah. Nah, saat itu Raja Abraha dengan congkaknya mau menyerang Mekah. Allah mengirim yang namanya pasukan ababil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah kenapa kalian tidak melihat dari sejarah Mekah saat itu ketika perang gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kalian melihat usaha mereka itu sia-sia karena Allah lebih hebat daripada pasukan gajah. Terus ketika itu Allah mengirimkan burung, dari burung ababil itu namung alit ya, tapi yang dibawa itu kerikil-kerikil dari Mekah, dari neraka. Terus kita kerikil-kerikil dari neraka itu bukan hanya batu biasa, boten. Ini ada sejarah saat itu, sejarah yang namanya api. Ya. Kita ngertos api. Jadi api itu diceritakan di dalam kitab Durratun Nasihin. Nalika zamanipun Nabiullah Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala, tentunya kalau mau masak saat itu butuh yang namanya api. Nah saat itu Nabiullah Adam matur dan malaikat Jibril, ini saya masaknya gimana kok nggak ada api? Akhirnya malaikat Jibril pun jenengan tunggu ini, saya tak ke neraka dulu, saya tak cari api. Akhirnya lebih matur kalian malaikat Malik, tolong buat saya diberikan api. Dijawab oleh malaikat Malik, sampai nyuwuni sepinten wis ora usah gede-gede lah, sak omah wae ngoten iki. Nanti malaikat Malik, kalau api serumah niku kula sukake jenengan niku dunia sampai langit sepinten niku kobong. Berarti api neraka niku nggih dasar, dasar. Terus sepinten bisa anu mawon sak bola mawon, sak besar bola. Nek sak besar bola itu, nek kulo suka jenengan, itu nanti bumi seisinya itu akan hangus. Lanjut sepinten pun sak besar atom mau. Jadi api yang ada di dunia ini, kalau dikumpulkan menjadi satu itu cuma seatomnya api neraka. Terus kerikilnya itu betul sembarangan, ketika dijatuhkan itu langsung membakar semua, langsung ketek gitu. Jadi kalau Yusewu, kalau ada orang masuk neraka itu boleh langsung nyemplung, betul. Di dalam Qatlul Ghaus itu diterangkan itu 50.000 tahun lebih dugi ngandang. Ngeleyang itu 50.000 tahun. Panjangnya terompetnya malaikat Israfil itu kalau orang berjalan, itu orang yang berjalan 70.000 tahun. Terus akhirat menikah itu lebih panjang masanya daripada di dunia. Nah, kembali lagi bahwa saat mau dihancurkan oleh pasukan gajah, bukan saat itu, karena Abdul Muthalib yakin Baitullah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan Mekah lagi, selain tidak bisa ditaklukkan kecuali Allah memberikan izin kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa orang yang masuk ke sana itu akan diberi keamanan, diberi keselamatan, termasuk selamat daripada Dajjal. Di akhir zaman itu nanti Dajjal akan keluar, kecuali mereka tidak bisa masuk ke Mekah maupun Madinah. Tidak bisa masuk, kan dijaga oleh para malaikat, karena dijaga sekali kesuciannya. Makanya sampai sekarang orang yang mau masuk Mekah Madinah itu wajib Islam dulu. Kalau tidak bisa, sulit. Karena Allah sangat menjaga sekali kesuciannya. Ini. Terus kita yang di Indonesia gimana? Besok kalau Dajjal turun, Kanjeng Nabi paling bocoran maos surat Al-Kahfi yang 10 ayat pertama. Itu untuk menghadapi. Dan keistimewaan Mekah saat itu, ya, setelah Kanjeng Nabi itu menaklukkan Mekah, kemudian Kanjeng Nabi berangkat ke Taif bersama gabungan. Jadi ketika Kanjeng Nabi itu menyerbu Mekah itu dengan 100.000 pasukan, akhirnya digabung lagi dengan pasukan menyerbu Mekah itu dengan 10.000 pasukan, digabung dengan pasukan Quraisy yang saat itu baru masuk Islam, akhirnya nyerbu Taif. Taif itu ibaratnya kalau di Indonesia niku
puncaknya karena di sana banyak pepohonan, banyak tumbuhan. Akhirnya pasukan itu diajak ke sana. Karena jumlahnya banyak, ini sudah pasukan Islam saat itu kepleset. Maksudnya kepleset itu bangga, oh ini naklukan Taif ini gampang nih, gampang. Akhirnya apa? Karena rodok sombong segede, itu di awal-awal kalah. Itu di awal-awal kalah pasukan Taif. Dan setelah Kanjeng Nabi kemudian mengumpulkan pasukan lagi, akhirnya menang saat itu. Nah, saat sudah di Taif, kemudian muncullah sedikit perbedaan pendapat saat itu tentang yang namanya pembagian harta rampasan atau ghanimah. Nah, terus keistimewaannya Rasulullah SAW salah satunya adalah dihalalkannya harta rampasan perang. Kepada nabi-nabi yang dahulu tidak boleh, haram. Tapi khusus untuk Nabi Muhammad SAW itu diperbolehkan, halal. Saat itu ada harta rampasan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada orang-orang Mekah yang saat itu memang baru masuk Islam. Terus dibuka bingung wong Mekah kabeh. Akhirnya yang dari Madinah, pasukan Islam yang dari Madinah, waduh kok ini ora dibagi gitu. Nah, desas-desus itu kemudian Kanjeng Nabi mirang. Kanjeng Nabi mirang saat itu. Akhirnya pasukan Madinah ini dikumpul ke piyambak kali Rasulullah. Dikumpul ke piyambak, Kanjeng Nabi nang ngerti setunggal-setunggal. Tadi siapa yang bilang saya tidak adil? Tapi siapa yang bilang kita tidak dikasih apa-apa? Kalian kecewa. Kemudian Kanjeng Nabi SAW memberikan nasihatnya kepada para kaum Ansor, kaum Madinah. Sampai dulu belum Islam, kemudian saya bawa kalian ke dalam agama Islam. Kemudian panjenengan saya pengen cuma harta rampasan yang dikasihkan kepada orang Mekah. Akhirnya semua sahabat Ansor itu main sedangkan. Apa sih hebatnya harta rampasan dibandingkan keimanan yang telah Kanjeng Nabi ajak untuk agar sahabat itu masuk Islam. Kemudian yang kedua, dawuh Kanjeng Nabi, mereka itu nanti pulang bawa harta, sampai pulang bawa saya. Akhirnya apa? Sahabat Madinah itu pun nangis sedanten karena membawa pulang Rasulullah ke Madinah itu lebih membahagiakan daripada membawa harta. Kanjeng Nabi saking nambani kuciwone tiang-tiang Madinah saat itu rela Nabi saat wafat dimakamkan di Madinah. Padahal Nabi bisa kalau mau dimakamkan di Mekah karena Mekah sudah dibebaskan. Nabi bisa dimakamkan di tanah airnya. Tapi karena untuk mengobati kekecewaan orang-orang Ansor saat itu, mereka cuma pulang bawa harta orang Mekah, tapi sampai pulang bawa saya. Akhirnya Nabi kembali ke Madinah saat itu, kemudian Nabi berdoa, ya Allah jadikanlah Madinah itu seperti Mekah. Doa Nabi dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Madinah kemudian menjadi tanah haram. Tanah haram seperti Mekah al-Mukarramah. Kalau di Palestina itu menjadi tempat suci karena di sana ada ribuan para nabi. Sedangkan di Mekah itu menjadi tempat suci karena di sana ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail. Madinah didoakan oleh Rasulullah kemudian menjadi tanah haram karena doanya Rasulullah, karena keberadaan Rasulullah. Akhirnya Islam itu memiliki 3 tempat suci: Madinah, Mekah maupun Al-Aqsa atau Masjidil Aqsa. Jadi memang tempat-tempat itu yang sangat disucikan oleh Allah Ta'ala. Kita selaku umat Islam di suatu saat di mugo-mugo saged tidak mereka sedaya. Saged tidak Al-Aqsa, saged tidak Madinah Munawwarah. Nek ten mriku niku wonten nggih namung bunga sanget. Kula nate wonten mriku nggih boten tamu. Rumiyin bapak kula nggih ditugasaken wonten Riyadh selama ten kedutaan. Kula nggih manggil ten mriku. Ternyata memang hidup di sana itu nggih
Ini luar biasa, teman. Karena dekat sekali dengan peradaban Islam. Terus nek pun nyawang Ka'bah niku masyaallah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Luar biasa. Maka ini Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan tips bagi kita semua. Nek dereng saged tindaki haji, saged ngamalaken mungkin yang namanya sholat isyraq. Sholat isyraq niku kira-kira dikerjakan sekitar jam 6:30 pagi. Atau sholat subuh jamaah, ba'da jamaah niku boten kundur riyin. Selenggah zikir, maca zikir, maos Quran iku dugi kira-kira 6:30 pagi. Niku terus mungkin sholat sunat isyraq. Sunat isyraq 2 rakaat niku ngendikanipun Kanjeng Nabi niku seperti orang yang menjalankan haji mabrur. Dan juga orang yang selalu menjalankan sholat Jumat itu juga nanti akan mendapatkan haji mabrur. Dan semoga dengan apa yang kita laksanakan itu mungkin suatu saat kita bisa menjalankan haji yang secara syariat yang benar-benar yang telah dianjurkan oleh Allah Ta'ala yang ada di rukun Islam. Dan itu bukan cita-cita yang tidak mungkin bagi kita semua. Mbok menawi saat ini nggih angel tidak haji ya umroh kan bener. Saged tidak umroh, saged ziarah Rasulullah, saged ziarah para sahabat, saged ziarah wonten ing tempat-tempat yang memang dahulu menjadi sejarah diturunkannya Islam sehingga kita ini tambah mantap terhadap agama yang kita miliki. Dan kita betul-betul melihat Masya Allah nek pun tidak mereka pengen mereka malih dan itu hal yang bukan tidak mungkin bagi kita semua. Niku ampun sangat ingkang saged kawula aturaken dumateng panjenengan dan mugi-mugi kita keturunan kita sakit terlibat dari memang tempat-tempat yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi menika Isra Mi'raj. Bedanya Isra Mi'raj itu apa? Isra itu perjalanan darat. Isra perjalanan dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Ternyata pintu untuk masuk ke langit itu ada di Masjidil Aqsa. Di sana ada sebuah batu yang Kanjeng Nabi itu mancing kemudian naik ke atas burung. Itu pintunya di mana? Pintunya di Masjidil Aqsa. Ketika Kanjeng Nabi naik sampai ke Sidratul Muntaha ke langit ke-7, Kanjeng Nabi matur kali malaikat Jibril. Loh, sekolah langit kok sing didelok nek medun niku kok Ka'bah. Jadi dari langit ke bawah itu ada lorong yang tembusnya sampai ke Ka'bah. Makanya kalau ada benda-benda langit jatuh, itu jatuhnya di sekitar Ka'bah. Kados Hajar Aswad niku, batu surga jatuh nek mandang itu turunnya di Ka'bah. Kalau naik itu ke Masjidil Aqsa. Berarti ke para malaikat niku nek minggah medun di medale niku ada jalurnya di sana. Terus ada sebuah batu yang tinggi mancing Rasulullah SAW. Jadi ketika Kanjeng Nabi naik, itu nggih wonten supire kalih Jibril dan Mikail. Kanjeng Nabi dikawal oleh Jibril dan Mikail. Isra Mi'raj untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Jadi naiknya ke langit itu boten dari tempat sembarangan, boten itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang ada tempat-tempat yang memang sudah dipilih Allah. Kanjeng Nabi Musa itu ngendikanan kali Allah Ta'ala itu di atas bukit Tursina. Tidak semua bukit itu bisa. Jadi rajanya gunung itu sak dunia ini bukit Tursina. Andaikan gunung yang lain itu pun boten kuat mirengaken kalamipun Gusti Allah. Terus ada memang tempat-tempat yang telah dipilih Allah Ta'ala.
untuk hamba-hamba. Intinya ingkang saged kawula aturaken menawi kathah kekiranganipun kula nyuwun pangapunten, yen menawi atur kula kekatan nggih boten prayogi. Mugi-mugi manfaat ingkang kula aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.